Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semua, pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPhil yang sangat saya banggakan dan tentunya sangat saya hormati. Kita bertemu kembali dalam video pembelajaran materi pendidikan Pancasila. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi, membahas bersama. Saya ingin menyampaikan satu materi yang sangat penting ya. Ini adalah materi yang sebetulnya penutup dari materi-materi semuanya, yaitu kontekstualisasi, implementasi, dan juga aktualisasi Pancasila. Kita tahu bahwa kita sebagai sebuah negara bangsa, sebagai sebuah nation state, itu memiliki keunggulan dan potensi yang luar biasa sekali. Kita punya potensi unggul dan modal sosial yang sangat tinggi, yaitu kemajemukan bangsa kita. Kita punya puluhan ribu pulau teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Kita kurang lebih punya 17.508 pulau. Anda bayangkan, itu sangat banyak sekali pulau besar dan kecil. Makanya kita dikenal dan disebut sebagai archipelago country, sebagai negara kepulauan. Kita sebagai negara yang sangat majemuk, yang sangat bineka, yang memiliki modal sosial yang luar biasa. Walaupun di satu sisi, selain sebagai modal sosial, hal ini juga berbahaya, bisa menjadi bahaya laten, perpecahan, disintegrasi, dan sebagainya. Tapi hal itu bisa kita minimalisasi, bahkan kita bisa kesampingkan ketika punya keyakinan, kebersamaan, kita punya ideologi Pancasila, punya dasar negara Pancasila yang mampu sampai hari ini membingkai kita dalam kebinekaan, mempersatukan dalam perbedaan, namun kita tetap membedakan dalam kebersamaan. Nah, sekarang kita ingin mulai dari tantangan kehidupan kebangsaan Indonesia saat ini dan esok serta di akan datang. Kita punya tantangan eksternal yang pertama teman-teman. Berupa apa? Berupa telikungan globalisasi dan pertarungan antar ideologi melalui media massa. Kita tahu globalisasi adalah satu kemajuan di satu sisi, tapi juga sebuah masalah di sisi lain. Globalisasi itu memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat global yang dulunya kita itu sangat tidak bisa melakukan mobilitas sangat cepat kemanapun. Kita tidak bisa melakukan nonton bola misalnya, tidak bisa melihat apa yang terjadi di Eropa dan sebagainya dalam waktu yang sangat up to date saat ini juga. Tapi sekarang kita bisa melakukan apapun sangat cepat. Itu adalah dampak positif dari globalisasi. Akselerasi informasi, akselerasi digital, akselerasi bisnis dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan sangat cepat dan tepat seperti itu. Namun inherent juga melekat di dalamnya problem ya, yang sudah pernah kita bicarakan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, seperti problem penipuan online, prostitusi online, kejahatan online, kekerasan berbasis gender online, cybercrime yang sangat banyak, yang itu kita tahu menuntut juga misalnya polisi, Polri negara kita punya divisi cybercrime, punya divisi kejahatan internasional, punya divisi kejahatan prostitusi dan pencurian anak bahkan ya. Itu adalah bahaya-bahaya globalisasi. Di tengah kemajuannya juga menunjukkan banyak sekali bahaya lain. Apa bahaya lainnya? Kita gandrung dan kita sangat menyukai budaya asing, tapi kita meninggalkan atau bahkan tidak mengetahui budaya kita sendiri. Dengan kata lain, bahkan kita tidak melakukan upaya untuk melakukan national heritage, upaya untuk menjaga budaya kita. Ini yang terjadi. Anak-anak muda kita saat ini kebanyakan sudah mulai melakukan gaya hidup yang kebarat-baratan. Alih-alih ingin melakukan modernisasi, yang terjadi malah kemudian masyarakat kita, anak-anak muda kita itu terjebak dalam westernisasi. Sangat suka dengan budaya Korea, dengan budaya Jepang dan sebagainya, tapi lupa dengan budaya sendiri. Nah, harusnya kita melakukan apa? Ambil yang bagus dari budaya asing, kemudian kita ambil yang lebih baik dari budaya kita dan bisa kita sinergikan, itu tidak masalah. Tapi yang terjadi, kita seringkali akibat globalisasi
kita kemudian menafikan budaya kita, malah kemudian betul-betul menggunakan budaya asing sebagai contoh, bahkan bukan hanya tontonan tapi jadi tuntunan. Nah, itu yang harus kita hindari teman-teman. Kemudian tantangan internal yang bersumber dari keanekaragaman budaya, suku bangsa, agama, ras, dan latar belakang lainnya. Kemudian melemahnya penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila akibat dari ketidakmampuan dalam mengelola dua aspek tantangan. Ya tadi, tantangan eksternal kita, apa yang pertama, menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, menguatnya ikatan-ikatan primordial atau kesukuan, etnisitas, ya, merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan baik atas nama agama maupun atas nama golongan. Kemudian bahayanya manusia Indonesia menjadi manusia yang individualis dan juga pragmatis. Dengan tetangga sendiri tidak kenal. Di perkotaan kan kita mengalami hal-hal seperti ini saat ini. Pekerja atau karyawan di kota-kota besar itu sebelum subuh sudah berangkat, sebelum anaknya bangun sudah berangkat, karena untuk menghindari tidak terjebak kemacetan dan mengakibatkan terlambat masuk kerja, akhirnya harus berangkat sejak sebelum subuh. Anaknya belum bangun sudah berangkat, nanti pulang malam hari anaknya sudah tidur. Ini kan menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin individualis dan juga pragmatis. Akhirnya apa? Anak kita tidak mendapatkan perhatian, bahkan jangankan dengan keluarga sendiri, mungkin dengan masyarakat kita kebanyakan berjarak karena tidak pernah ketemu. Karena ini adalah akibat dari globalisasi dan juga kemajuan yang itu punya ekses negatif juga, kemacetan, ya kan. Kemudian masyarakat kita berbasis mobil, pemerintah kita kemudian abai dan lalai, tidak punya konsep rapid mass transportation yang bagus, transportasi massalnya buruk. Akhirnya apa? Masyarakat kita ya pragmatis. Bagaimana cepat sampai kerja, ya pakai kendaraan pribadi. Tingkat pembelian mobil makin tinggi, tingkat pembelian motor makin tinggi, tapi itu tidak menunjukkan kekayaan. Masyarakat kita tidak sejahtera. Karena apa? Kebanyakan kita membelinya pun dengan kredit. Ya kan? Jadi pertumbuhan ekonomi itu terjadi, tapi pemerataan ekonomi tidak terjadi. Dan juga kekacauan di masyarakat kita. Akhirnya yang bisa kita katakan globalisasi ternyata dampak negatifnya cukup besar, mengakibatkan masyarakat kita sebetulnya itu tertinggal atau menjadi kulit negeri sendiri. Nah, itu tantangan kita teman-teman, bahwa globalisasi dengan modernisasi atau modernitas di segala bidang ternyata itu berimplikasi pada melemahnya karakter khas kehidupan kebangsaan kita. Masyarakat kita jadi tidak guyup lagi, tidak kenal satu dengan yang lain, karena tadi himpitan kerja, harus masuk kerja dengan cepat, anak sendiri masih tidur, kita sudah nggak ada di rumah, ketika kita pulang anak kita sudah tidur, tidak punya afiliasi dengan kelompok masyarakat, tidak bisa kemudian bekerja bakti di masyarakat, karena hari Minggu sebagai harinya dengan masyarakat dan keluarga misalnya digunakan sebagai hari istirahat. Kenapa? Karena kita tidak punya waktu lain selain istirahat hari Minggu. Hari-hari lain kita sudah sibuk dengan rutinitas dan keseharian. Yang itu diakibatkan bukan karena kita kerja, karena kerja itu memang penting dan itu penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, tapi menuju tempat kerja, pulang dari tempat kerja kita terjebak kemacetan dan juga masalah-masalah lain akibat globalisasi dan modernitas. Nah, tantangan internalnya apa teman-teman? Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita kemudian tidak dihargai. Karena masyarakat kita yang pragmatis tadi tidak mengenal satu sama lain, hanya kenal dengan hal-hal yang sama dengan kita saja, akhirnya kita tidak lagi suka dengan keberagaman. Kita menganggap berbeda itu masalah, ya kan? Pluralitas sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu kemudian masyarakat tidak kenal. Karena anak-anak kita juga kebanyakan saat ini mungkin kenal dengan yang homogen, tidak mengenal yang berbeda, karena tidak diajarkan di sekolahnya bagaimana toleransi di antara yang berbeda, bagaimana moderasi beragama, itu dilupakan untuk diajarkan. Yang terjadi apa? Masyarakat kita kemudian menjadi masyarakat yang satu dimensi, lupa dengan hal-hal yang beragam itu. Itu bisa menjadi faktor pemecah teman-teman. Iya kan? Berbeda tapi tidak saling kenal, berbeda tapi tidak saling paham, berbeda tapi tidak kita kelola perbedaan itu, menganggap yang satu lebih baik dibanding yang lain, itu bisa mengakibatkan kita menganggap diri kita lebih baik dibanding yang lain, dan yang lain adalah salah, yang lain harus hilang. Itu faktor pemecah. Padahal di sisi lain, hal-hal tadi pluralitas ya, seperti agama yang berbeda, suku yang banyak, ras yang banyak, golongan yang banyak, itu juga bisa jadi faktor pemersatu kalau itu bisa dikelola.
Bagaimana caranya? Mengajarkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sejak pendidikan anak usia dini, diajarkan dengan toleransi, berbeda itu bukan masalah, berbeda itu asik, berbineka itu mengasyikkan. Itu kan kita bisa menjadi bangsa yang besar itu karena kita berbeda. Para founding fathers kita, founding mothers kita itu berbeda, tapi tetap mereka satu, yaitu Indonesia. Nah, ini harus ditanamkan sejak PAUD, sejak pendidikan anak usia dini, sejak TK, sejak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, dan juga ruang-ruang kerja serta ruang artikulasi di masyarakat luas. Oleh karena itu, sejalan dengan tema pertemuan kita kali ini, teman-teman, penting sekali berarti mengkontekstualisasikan, mengimplementasikan, sekaligus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari nih potensi yang merusak kehidupan kita, kehidupan kebangsaan kita dan kemenjemukan kita sebagai sebuah bangsa yang majemuk. Apa? Yang pertama, primordialisme. Kita harus menjauhkan rasa membanggakan kesukuan kita yang lebih baik dibanding yang lain. Kita harus menghilangkan bahwa suku kita dianggap berlebihan, lebih dibanding yang lain. Sentimen kesukuan yang terlampau tinggi ini harus kita hilangkan, bahwa yang lain itu, yang berbeda itu sama dengan kita, mari bekerja sama, berbeda bukan masalah. Kemudian kita juga harus menjauhi chauvinisme atau nasionalisme sempit. Kita bahkan harus menjauhi radikalisme. Bagaimana pemahaman yang radikal dalam beragama yang menganggap yang lain yang berbeda adalah salah, kita yang paling benar itu harus kita hindarkan. Kemudian radikalisme yang bisa kita hindarkan atau bisa kita hindari tentu akan menjauhkan kita dari tindakan kekerasan atas nama agama atau bahkan menjauhkan kita dari pemahaman terorisme seperti itu dan tindakan terorisme. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk mendorong pemerintah dan kita bersama membangun upaya menghilangkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial di segala bidang kehidupan, utamanya di bidang ekonomi dan hukum. Berarti betul sekali, harus ada kontekstualisasi hukum, harus ada implementasi nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, sekaligus aktualisasi nilai-nilai Pancasila di bidang hukum, yaitu kesamaan, kesetaraan, equality before the law, seperti itu kan. Itu harus kita wujudkan. Nah, mengapa perlu Pancasila, teman-teman? Karena alasan historis. Ingat, nasionalisme dan rasa kebangsaan kita adalah rasa senasib sepenanggungan, karena kita pernah dijajah, karena kita pernah ditindas dan sebagainya, dan kita bisa melewati itu semua karena kita bersatu dengan nilai-nilai yang sama. Apalagi ketika kemudian para founding fathers dan para founding mothers kita kemudian membentuk Pancasila. Nilai-nilai Pancasila berasal dari internal kita, teman-teman, ingat, karena itu ada sejak kita sebelum merdeka, ya. Kemudian alasan sosiokultural atau sosio budaya, yaitu kearifan lokal kita, nilai-nilainya, adat istiadat dan sebagainya sudah ada sejak dulu, dan itu sebetulnya sudah ada dalam masyarakat kita. Tinggal kita mengimplementasikan, tinggal kita mengkontekstualisasikan, tinggal kita mewujudkan secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang perlu sangat Anda pahami juga ada alasan filosofis, karena Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis bangsa itu harus secara konsisten, harus kita wujudkan secara real dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Dalam kehidupan sekolah, pendidikan, ekonomi, budaya, hukum, sosial, politik, ya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan alam dan lingkungan serta sains dan teknologi, kita harus betul-betul merujuk dan mendasarkan segalanya pada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, penting kita melakukan yang berikut ini, teman-teman, yaitu merevitalisasi nilai Pancasila. Pentingnya merevitalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, nilai ketuhanan. Bangsa kita adalah bangsa yang religius dan plural serta moderat, makanya itu harus kita wujudkan. Yang kedua, nilai kemanusiaan, yaitu mengakui harkat dan martabat manusia secara berkeadilan dan beradab serta inklusif sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian nilai persatuan, yaitu mempersatukan dalam perbedaan dan membedakan dalam kebersamaan. Yang keempat, nilai kerakyatan, bagaimana kita membangun demokrasi kerakyatan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kemudian yang kelima, nilai keadilan sosial, terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu perlu kita wujudkan. Oleh karena itu, Pancasila harus kita jadikan moral guidance atau panduan moral, pandangan hidup bangsa dan negara menuju kejayaan bangsa kita ke depannya. Yang kedua, Pancasila harus mampu kita jadikan pemberi arah dan tujuan atau kompas hidup dalam berbangsa dan bernegara, dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah serta penerapannya, dan masyarakat pun kemudian bisa menerapkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam keseharian jika dan hanya jika kalau kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya,
Investasi harus memperhatikan sustainability lingkungan, keberlangsungan lingkungan hidup, memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, tidak eksploitatif, tidak merusak, itu kan perlu. Jadi ketika ada investasi di sebuah daerah, kalau investasinya berdasar kepada kebaikan-kebaikan tadi, tentu masyarakatnya akan suka. Dan yang penting adalah masyarakat diikut sertakan, diberdayakan, menjadi pengguna sekaligus menjadi pekerja di dalamnya. Nah, itu yang harus kita dorong kepada pemerintah kita untuk melakukan kontekstualisasi dan implementasi Pancasila dalam berbagai bidang tersebut. Nah, ada aktualisasi yang perlu Anda pahami. Pertama, di sila pertama, setiap warga negara wajib mempercayai Tuhan dan berketuhanan. Yang kedua, saling menghormati dan menjalin kerjasama antar umat beragama secara inklusif dan toleran. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah antar umat beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Dan keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Jadi aktualisasi Indonesia adalah negara yang beragama. Yang kedua, sila kedua, pengakuan atas harkat dan martabat kemanusiaan, bahwa kedudukan manusia itu sederajat dan sama. Yang kedua, saling mencintai antar sesama umat manusia. Humanity always win, seperti itu. Yang ketiga, mengembangkan sikap toleran dan saling menghargai. Yang terjadi saat ini, kita masih punya permasalahan apa? Kekerasan kemanusiaan, pelanggaran HAM masih terjadi, dan itu harus dihilangkan dan ditiadakan. Sila ketiga, aktualisasinya adalah menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah harus dikembangkan. Bangga menjadi bangsa Indonesia, menggunakan produk-produk dalam negeri, mengupayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa permasalahan yang masih ada saat ini? Sentimen antar suku bangsa akibat ego sektoral yang masih tinggi. Nah, itu harus kita hilangkan tadi, primordialisme, chauvinisme, dan sebagainya. Sila keempat, clue-nya, kata kuncinya aktualisasi dalam sila keempat adalah pelibatan partisipasi aktif rakyat secara demokratis dalam berbagai dimensi kehidupan, mengutamakan musyawarah mufakat dalam berbagai pengambilan keputusan bersama, mengedepankan dan mendahulukan keputusan bersama sebagai sebuah kesepakatan yang harus kita hargai dan junjung tinggi. Apa yang terjadi masalahnya dalam sila keempat ini? Masih terjadi pembodohan politik oleh pemerintah, mungkin di satu sisi ya, tidak semua ya, mungkin oknum dan sebagainya. Partai politik juga seharusnya menjadi sarana pendidikan publik, malah masih membodohi, masih ada money politik dan sebagainya, oligarki partai politik, yang ini mengharuskan masyarakat kita cerdas untuk bisa mengetahui hal tersebut dan menghindari hal tersebut. Yang kelima, aktualisasinya adalah mengedepankan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan kepemerintahan, membangun suasana dan ikatan kekeluargaan, serta menguatkan prinsip gotong royong, menghormati hak orang lain, tidak melanggar hak orang lain. Ada masalah yang masih terjadi dalam aktualisasi sila kelima. Apa? Yang pertama, masih terjalnya jurang kesenjangan ekonomi dan sosial, serta penguasaan sumber kapital dan ekonomi oleh segelintir orang dan kelompok. Masih ada kesenjangan ekonomi, ada penguasaan kapital, sumber daya alam, modal yang hanya mengumpul atau berkumpul di satu kelompok tertentu. Ya, ini harus kita hindari. Harus diupayakan pemerataan ekonomi dan sebagainya. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, kontekstualisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu harus kita jalankan secara objektif dan juga substantif, ya. Karena masyarakat dan bangsa Indonesia yang bersendikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian itu akan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bersama sebagai sebuah cita-cita kita. Oleh karena itu, jangan lupa teman-teman, sekali lagi dalam berbagai hal, kita harus paham tadi artinya kontekstual, artinya implementatif, dan juga artinya aktualitatif. Bagaimana teman-teman tidak hanya memahami secara teori atau teks saja, tapi kemudian berupaya untuk mewujudkannya dalam kehidupan keseharian, mulai dari hal-hal yang kecil, mulai dari saat ini, mulai dari diri sendiri. Nah, insya Allah semuanya akan bisa mewujudkan kontekstualisasi, implementasi, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kurang lebih mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Harapannya adalah agar materi ini kemudian bisa menjadi pamungkas atau penutup dari perkuliahan kita yang ada dalam video pembelajaran ini. Dan harapan saya teman-teman juga kemudian nanti kita akan melatih teman-teman untuk kerja kelompok ya, untuk membuat video sebagai tugas individu, bagaimana teman-teman kemudian membuat tema dalam video itu adalah tentang pengarus utamaan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Teman-teman akan ada yang mendapat nanti tema tentang politik, bagaimana kontekstualisasi, implementasi, dan aktualisasi di bidang politik.
teman-teman akan dapat tema tentang ekonomi dan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang sosial dan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang budaya dan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang pendidikan dan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang hukum dan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang alam dan lingkungan dengan Pancasila, teman-teman akan dapat tema tentang sains ya dan ilmu pengetahuan teknologi dengan Pancasila, bagaimana hubungannya, bagaimana kontekstualisasinya, bagaimana implementasinya, dan bagaimana aktualisasinya. Apa yang kita harapkan agar teman-teman nanti bisa buat video singkat ya, yang itu merupakan hasil kerja teman-teman secara pribadi, secara individu, pemahaman teman-teman bagaimana Pancasila dikontekstualisasikan di bidang-bidang tadi, bagaimana Pancasila diimplementasikan di bidang-bidang tadi, bagaimana Pancasila diaktualisasikan di bidang-bidang tadi. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.